Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna. Dan ini edisi khusus, saya ucapkan selamat hari Jumat. Semoga ini selalu menjadi Jumat yang berkah buat kita semuanya. Ini dalam rangka hari Jumat, termasuk mungkin sedikit bernostalgia dengan Ramadan ini. Jadi ini seperti edisi JPM spesial ya. Dan kali ini saya akan memberikan di edisi khusus hari Jumat ini tentang kegigihan kita untuk tetap tidak menyerah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berawal dari sebuah cerita yang kemarin ya, di hari apa kemarin ya, di minggu lalu kalau tidak salah itu saya sedang membawakan sebuah materi atau membawakan memandu kelas fasilitasi lah ya. Ini kelasnya untuk kelas profesi. Dan di situ ketika kita sedang berdiskusi, karena ini sesinya sangat santai, ada kelompok-kelompok yang sedang berdiskusi, dan kemudian ketika saya berkeliling mendatangi kelompok-kelompok yang sedang berdiskusi itu, ada satu mahasiswa yang bertanya. Mahasiswa ini bertanya tentang, sebenarnya bukan bertanya ya, tapi karena ada obrolan-obrolan, terus obrolan itu sampai pada pembicaraan tentang sholat khusyuk. Nah, kata si mahasiswa ini, itu tidak gampang, sulit sekali. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengingatkan ya, bahwa jangan sampai dengan mengatakan berpersepsi atau punya mindset bahwa sholat khusyuk itu sulit, maka kita jadi memaklumi ketika kita tidak khusyuk, atau jadi mutung, atau jadi patah semangat perjuangannya untuk menjadi khusyuk. Sebenarnya sholat khusyuk itu hanya sebuah perwakilan dari topik yang kali ini saya bahas ya. Sebenarnya bukan membahas tentang sholat khusyuk, karena tentang sholat khusyuk saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Saya lebih akan membahas tentang ketika kita mendekat kepada Allah dan kemudian ada berbagai rintangan, termasuk ini dalam konteks contoh ini adalah ketika mau sholat khusyuk kemudian ada rintangan, itu jangan sampai hal itu membuat kita memaklumi ketika kita tidak berhasil atau tidak berupaya, sehingga ketika kita memaklumi ketidakberhasilan tersebut kemudian membuat kita tidak bergairah, atau sebaliknya justru malah langsung membuat kita patah arang atau menyerah. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kemudian ke mahasiswa tersebut ya, bahwa Allah itu telah berjanji ketika kita berjalan ke arahnya, maka dia akan berlari ke arah kita. Artinya kita itu akan dipermudah. Berawal dari starting pertama, ketika kita seperti menstarter mobil itu, starter pertamanya itu seperti innamal a'malu binniyah, itu tergantung bagaimana ketika kita menstarter mobil itu, niat kita. Kalau kita punya keinginan, punya motivasi untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan cara yang jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sudah ada dorongan, sudah ada niatan. Ada niatan ke sana. Nah, itu untuk seseorang yang secara tulus atau ingin mendekati sesuatu, dalam hal ini mendekati Allah, maka Allah akan mengetahui itu, mengetahui gairah itu, mengetahui hasrat itu. Dan karena mengetahui hasrat itu, maka semuanya akan jauh dipermudah, karena Allah yang punya kehendak, punya wewenang untuk mempermudah segalanya. Apalagi mendekat kepadanya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur. Maka dari itu jalan menuju ke arah itu akan dipermudah. Ya, nah ini memang terkesan seperti ungkapan yang klise, tapi ini tumbuhkan dulu keyakinannya. Jadi ketika kita berjalan, maka Allah akan berlari kepada kita. Jadi niatnya aja dulu dibenerin, meskipun nanti ketika menjalani itu ada sangat terjal. Kalau dalam contoh konteks tadi sholat khusyuk itu ternyata di pikirannya kemudian ingat tugas. Nah, itu kan karena yang tanya mahasiswa ya, sehingga mungkin ingat tugas, ingat dosennya, habis dimarahi dosennya, atau ingat tesis, ingat skripsi, dan seterusnya. Nah, itu kan jadi mengganggu. Dan kemudian kalau itu dijadikan pembenaran untuk
mogok untuk tidak melanjutkan perjuangannya, ya nanti kita berarti belum berpegang pada keyakinan bahwa Allah akan lari menuju ke kita. Jadi konsisten aja, meskipun ketika sholat itu seperti dihantui macam-macam gitu ya, konsisten aja. Percayalah bahwa Allah itu sedang mendekat kepada kita. Jadi ketika kita menuju ke arahnya, Allah itu sedang mendekat kepada kita. Jadi Allah itu sudah menilai positif, sudah menghargai apa keinginan kita, yaitu menuju kepadanya. Ya, setelah niat itu ada, maka itulah jadikan bahan bakar untuk berpikir positif bahwa Allah itu maha baik. Sehingga sedikit apapun usaha kita, itu akan bernilai baik untuk kemudahan pencapaian berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi sedikit pencapaian kita, ya, kalau itu terus kita lakukan dan kita bilang bahwa misalnya begini, kalau dalam konteks obrolan saya dengan mahasiswa itu ya, mahasiswa itu bilang sulit, ya sudah, tidak apa-apa. Ketika pikiranmu agak kacau, ya kamu tetap aja berpikir positif bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha menerima keinginan hasrat kita yang baik. Karena kita sudah punya keinginan baik, maka Allah pasti akan menerima itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu percaya bahwa segala bentuk pikiran, perasaan kita, apa yang kita pikirkan ketika sholat itu adalah karena ada kecenderungan atau preferensi yang itu merupakan ciptaan Allah. Kalau misalnya kita diciptakan dengan sebagai orang yang secara imajinasi itu kuat atau punya cara berpikir yang visual yang kuat gitu ya, sehingga gampang banget muncul image, muncul gambar di kepala kita, termasuk ketika sholat. Ya kembalikan lagi, ketika itu terjadi, jangan bikin kita mutung, jangan bikin kita menyerah dan kemudian kita bilang, sulit sudah sholat khusyuk. Enggak, kembalikan kepada, nah, ini loh ciptaan Allah. Saya berimajinasi, punya pikiran yang bisa berimajinasi, punya pikiran yang punya visualisasi yang kuat, daya pikir visual yang kuat. Ini kan ciptaan Allah. Nah, dikembalikan ke sana. Jadi ketika kita dihantui oleh objek, ketika ada objek yang masuk di pikiran kita dalam saat itu, maka kembalikan itu kepada yang maha menciptakan objek itu, yang maha berkehendak atas objek itu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya di sebagian kecil, di sebagian dari pikiran kita ada imajinasi itu, ada pikiran ini, ada pikiran itu, memikirkan persoalan ini, persoalan itu. Tapi jangan lupa kembalikan kepada bahwa yang menciptakan pikiran kita seperti itu Allah. Kalau mau diarahkan ke objek yang kita pikirkan, bisa saja kita berpikir bahwa ya semuanya itu atas kehendak Allah. Ketika kita ada masalah, atas ada kesulitan, semuanya kehendak Allah. Maka kembalikan kepada yang punya kehendak, yang maha memiliki semuanya itu. Ya, jadi ketika kita memikirkan ketidakkhusyukan kita pun, kita bisa lewat di dua cara itu. Memikirkan pikiran kita sendiri, yang mengatakan bahwa pikiran ini ciptaan Allah, pikiran ini bisa berimajinasi, bisa ngelamun, bisa kemana-mana, itu karena ya itulah potensi yang diciptakan oleh Allah. Kembalikan ke penciptanya. Terus kemudian kalau kita mengingat ke objeknya, apa yang sedang kita pikirkan ketika sholat, ya kembalikan semua objek kesulitan, persoalan yang kita pikirkan, kekhawatiran kita itu kepada yang menciptakan itu. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung menilai atau mengunderestimasi diri sendiri, sehingga kemudian ada banyak loh yang kemudian ketika tidak bisa melakukan sholat khusyuk terus kemudian langsung bilang bahwa cuma jadi levelku segini, misalnya kayak gitu. Oh ya sudahlah, memang susah sholat khusyuk itu, pokoknya yang penting aku tidak meninggalkannya, misalnya kayak begitu. Itu bukan berarti buruk, tapi kualitas kita tidak naik-naik kalau kita seperti itu. Jadi ya sudah, kembalikan aja semuanya dengan kondisi keterbatasan kita. Kita kembalikan bahwa kondisi kita yang terbatas sekalipun itu atas kehendak Allah. Nah, dengan begitu kiranya nanti Allah itu sendiri seperti halnya janjinya, ketika kita berjalan menuju kepadanya, maka Allah akan berlari menuju kepada kita. Jadi sisanya di situ. Jadi upaya kita tadi menyerahkan semua pikiran ini kepada yang menciptakannya. Sisanya
keyakinan kita yang beresin. Keyakinan tentang apa? Keyakinan bahwa Allah akan berlari kepada kita yang sedang berjalan menujunya. Ya, gitu. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ketemu lagi. Insya Allah mungkin di hari Jumat lagi ya. Selain kita meneruskan tradisi JPM edisi Ramadan, mungkin bisa jadi semoga kita bisa istiqomah setiap Jumat nanti bikin konten-konten semacam ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.